Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya ya, di materi ke-11. Ada dua pembahasan nanti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu evaluation of unsupervised learning dan satunya adalah hierarchical clustering. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu yang evaluation of unsupervised learning. Nah, di sini nantinya teman-teman akan belajar mengenai evaluasi yang sering digunakan di metode klasifikasi. Nah, di evaluasi ini mengacu pada tiga aspek penting ya dalam evaluasi pada metode klasifikasi ini. Ada tiga. Yang pertama yaitu adalah penilaian tendensi klasifikasi. Di sini kita biasanya menggunakan Hopkins statistik untuk nama metodenya. Kemudian ketika kita ingin menentukan jumlah klasternya, tentuan jumlah klaster yang baik itu ya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan elbow atau cross validation. Nah, kemudian untuk pengukuran kualitas dari klasterisasi itu sendiri, kita bisa menggunakan metode Shillot coefficient. Nah, tiga ini nantinya adalah yang akan sering kita gunakan di metode klasterisasi. Nah, di sini ini terdapat beberapa metrik ya yang digunakan untuk mengukur kualitas dari klasterisasi. Yang akan sering kita gunakan ada dua. Yang pertama ada sum square error, kemudian ada Shillot coefficient. Nah, namun dalam kasus tertentu kita bisa menggunakan metode-metode lainnya, seperti Davis-Bardeen Index, kemudian ada Dunn Index, Mutual Information, Purity, F-Initial, Japan Index, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk yang pertama ini ada sum square error. Nah, untuk sum square error sendiri adalah metrik yang digunakan untuk menghitung total jarak kuadrat antara setiap titik data XI dengan sentroidnya. C, di sini ya. Nah, di sini ada K itu sebagai jumlah klasternya. Sedangkan CJ-nya ini adalah sebagai sentroidnya dan XI adalah data dalam klaster. Nah, dalam SSE ini, ketika nilai SSE yang diperoleh itu lebih kecil, nah ini menunjukkan klasterisasi yang baik. Kenapa? Karena ketika SSE-nya kecil, maka bisa dikatakan datanya itu lebih dekat dengan centroid clusternya, yang mana dia berarti mendekati centroidnya. Jadi biasanya kalau dalam gambar adalah apa namanya padat ya untuk poin-poinnya mendekati si cluster, mendekati si centroid tadi. Nah, kemudian ada Shillot coefficient. Nah, Shillot coefficient ini merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas klasterisasi dengan cara membandingkan jarak rata-rata antara suatu titik dengan data AI dan juga data BI. Nah, data AI ini dia sebagai data dalam klaster yang sama atau di klaster A misalnya. Kemudian data BI yaitu data klaster yang terdekat yang berada di klaster yang berbeda. Oke. Nah, untuk AI sendiri merupakan the average distance of I to all other data within the same cluster. Dia merupakan rata-rata jarak I ke semua titik lain yang ada di klaster yang sama. Jadi dalam suatu klaster A, dia akan menghitung jarak yang ada di klaster tersebut. Yang ada di dalamnya saja, bukan yang sampai di luarnya, di luar klaster. Nah, untuk yang B adalah jarak rata-rata titik I ke semua data di klaster terdekatnya. Nah, untuk rumusnya di sini untuk Shillot coefficient yaitu BI-nya, BI dikurangi AI dibagi maksimal AI BI. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam klasterisasi sendiri, ini tuh ada beberapa yang perlu untuk kita lakukan. Terus beberapa strategi ya, sebelum kita memasuki atau apa namanya mengatasi masalah utama yang ada dalam clustering.
Nah, yang pertama kita perlu untuk dealing with outliers atau bisa dikatakan kita perlu untuk menangani outliers yang ada. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara kita perlu untuk remove atau menghapus data point yang mungkin ya, mungkin dia adalah suatu noise. Nah, berarti kita perlu untuk terlebih dahulu melihat datanya, kita perlu mengidentifikasi datanya. Nah, yang tidak sesuai dengan pola umum atau bisa dikatakan outliers, kita perlu untuk membuang data tersebut sebelum kita melakukan klasterisasi. Kenapa? Karena agar hasil klasternya itu yang kita lakukan lebih stabil. Nah, atau kita bisa juga menggunakan random sampling. Nah, selanjutnya, yaitu kita perlu dealing with initial seed atau menentukan seed awalnya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama yaitu perlu untuk mencoba beberapa titik awal yang berbeda. Nah, di sini algoritma clustering ketika kita menggenerate dia akan untuk seed awalnya dia tuh akan random atau akan berbeda-beda. Nah, jadi kita perlu untuk mencoba beberapa kali hingga kita menemukan seed awalnya yang paling optimum. Nah, selanjutnya choose cluster result with the small SSA. Jadi kita perlu memilih hasil cluster dengan nilai SSA-nya yang paling kecil. Nah, kemudian for any other performance user atau kalau semisal SSA itu kurang optimal pada data tersebut, kita bisa menggunakan metrik lainnya seperti syarat koefisien dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah perlu untuk dilakukan ya dealing with number of cluster. Ini bisa dengan beberapa metode, ada Hopkins statistik, Elbow method, classification, maupun silhouette analysis. Oke, selanjutnya adalah penilaian tendensi klasifikasi Hopkins statistiknya. Di Hopkins statistik ini merupakan suatu metode ya untuk mengukur sejauh mana klaster yang ada dalam data. Nah, salah satu caranya yaitu untuk melakukannya dengan membandingkan data dengan data acak. One way to do this is to compare the data against random data. On average, random data should not have cluster. Jadi secara rata-ratanya ya, untuk random data itu tidak memiliki cluster. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita perlu untuk misalkan ya, memisahkan let G be a real dataset, data to be cluster. Jadi misalkan kita punya data set yang namanya data D, ini merupakan data setnya Pak ya. Kemudian ini data D ini yang akan di-clusterkan. Randomly sample and data from D. Nah, kita perlu untuk mengambil sampel secara acak sebanyak N dari data D. Misalnya random sampel dari data D itu kita notasikan dengan P1 hingga Pn. Kemudian kita perlu untuk menggenerate random uniform data from random D. Jadi kita perlu menggenerate data secara random dari random D. Misalnya ini dinotasikan menjadi Q1 sampai Qn. Nah, untuk algoritmanya, setiap PID kita perlu untuk mencari nearest neighbor atau tetangga terdekatnya. Kemudian kita menghitung distance atau jaraknya antara PI dengan VJ-nya. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan ini. XI minimal distance dari PI dan V. Sama juga yang di QI. Untuk setiap QI di random D, kita perlu untuk menemukan nearest neighbor-nya atau tetangga terdekatnya. Kemudian kita perlu untuk menghitung jarak antara QI dan VJ-nya. Dan dinotasikan menjadi ini untuk rumusnya YI adalah minimal min distance QA dan V. Nah, kemudian untuk
perhitungannya sendiri bisa menggunakan rumus ini. Untuk Hopkins statistik atau biasanya dituliskan H, yaitu sum I sama dengan 1 sampai N untuk YI, kemudian sum I sama dengan 1 sampai N untuk XI ditambahkan sum I sama dengan 1 sampai N untuk YI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada dua statistik yang pertama statistik Hopkins dan juga ada cluster plot. Nah, di statistik Hopkins ini digunakan jika kita ingin menilai apakah data ini memiliki pola cluster sebelum dilakukan klasterisasi. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk yang warnanya lebih tua, di sini berarti dia bisa dijadikan satu cluster. Dan di sini juga sama, dia bisa dijadikan satu cluster lagi. Berarti nantinya akan menjadi dua cluster. Nah, sedangkan yang cluster plot ini digunakan untuk memahami atau mengevaluasi hasil dari klasterisasi secara visual setelah algoritma klasterisasi itu diterapkan. Nah, di sini di cluster plot ini berarti dia sudah ada dua cluster. Nah, kemudian di luar cluster tersebut masih ada beberapa noise. Nah ini apa yang kita lakukan setelah kita menemukan visualisasi ini, kita perlu untuk menghilangkan data-data noise ini atau outliers ini, dan kemudian kita bisa buatkan ulang ya untuk algoritmanya agar menemukan cluster yang lebih stabil. Nah, selanjutnya untuk pengukuran kualitas klasterisasi ini ada dua cara. Yang pertama dengan metode ekstrinsik. Nah, kalau menggunakan metode ekstrinsik ini kita tidak perlu melakukan ini perlu menggunakan klasterisasi ideal sebagai acuannya. Nah, sedangkan untuk metode intrinsik ini tidak perlu acuan. Nah, yang silhouette koefisien tadi dia merupakan metode intrinsik. Nah, ini untuk penghitungan surat koefisiennya. Di sini ada AI yang mana dia merupakan suatu kepadatan klasternya. Kemudian ada BI, ini menggambarkan seberapa jauh terpisah dari klaster lainnya. Untuk rumusnya ini ya, 1 per CI min 1 sum dari DI dan C. Untuk yang BI berarti minimal 1 per CK sum DIC. Kemudian yang terakhir adalah nilai SI-nya. BI kurangi AI dibagi maksimal BI kurangi BI AI. Nah, di sini jika AI-nya itu bernilai kecil dan BI-nya besar, maka SI-nya akan mendekati 1. Yang mana berarti dia akan datanya padat di dalam suatu cluster atau centroid, dekat centroidnya. Nah, sedangkan jika AI-nya itu bernilai besar dan BI-nya kecil, maka SI akan mendekati min 1. Yang mana berarti kepadatannya adalah rendah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk SWOT analisis sendiri, dia itu digunakan untuk mengukur seberapa dekat setiap titik dalam satu cluster dengan titik-titik cluster tetangganya. A measure of how similar an object is to its own cluster creation compared to other cluster creation. Jadi akan mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan klasternya sendiri atau disebut kohesi dibandingkan dengan klaster lain atau pemisahannya. Nah, teman-teman di sini bisa kalian lihat untuk hasil dari SWOT analisis yang divisualisasikan dalam bentuk SWOT code. Nah, ini menunjukkan distribusi dari nilai SI-nya untuk setiap cluster. Oke, teman-teman bisa lihat ya, yang pertama di sini, ketika centroidnya hanya 3, hanya ada 3 cluster ya, di sini untuk data yang di tengah ini dia tidak merepresentasikan cluster yang baru. Nah, secara mudahnya ya kalau kita bisa lihat secara langsung ya,
Nah, di sini kan dia berkelompok sendiri nih. Seharusnya dia bisa menjadi dua klaster tersendiri, satu klaster. Nah, karena di sini hanya ada 3 klaster, yang mana dia tidak cocok pada data tersebut, sehingga dia ada di tengah-tengah sini. Dia tidak merepresentasikan klaster tersebut. Nah, untuk klaster visual coefficient-nya akan menjadi seperti ini, yang mana akan ada satu data yang dia berlebihan ya di sini, yang di biru ini. Nah, kemudian dimisalkan kalau menggunakan 4 klaster. Nah, di sini kalau di 4 klaster, di data tersebut sangat cocok. Kenapa? Di sini tiap-tiap sentroidnya atau tiap-tiap klasternya itu direpresentasikan berdasarkan sentroidnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk klaster 2 ini, dia menjadi 2 klaster, seperti ini. Hasilnya pun juga akan sangat stabil atau seimbang. Nah, jadi si Lloyd plot ini dia tuh untuk melihat proporsi datanya dengan klasterisasi yang bagus. Jadi misalkan kita coba dengan klasterisasi, dengan klaster 1 bagaimana, klaster 2 bagaimana, dan seterusnya bagaimana. Kita bisa melihat klaster mana yang lebih merepresentasikan data tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.